Halo guys, sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share, and subscribe video ini agar YouTube ini terus berkembang. Pada pembahasan kali ini, Mimin akan membahas tentang subtema aktivitas memenuhi kebutuhan. Jadi untuk kalian tetap stay tune, ikuti video ini ya. Pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari kebutuhan. Simak terus ya. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang perlu dipenuhi oleh manusia dalam hidupnya. Contohnya, kebutuhan akan makanan muncul saat kita merasa lapar. Kebutuhan akan minum muncul saat kita akan merasakan haus. Kebutuhan berbeda ya dengan keinginan. Kalau kebutuhan adalah barang dan jasa yang harus ada untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Misalnya, air, makanan, pakaian, dan tempat berlindung. Sementara itu, keinginan adalah barang dan jasa yang diharapkan untuk dimiliki. Contoh keinginan antara lain mainan dan jam tangan mewah. Kita lanjut yuk. Jenis kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya terbagi menjadi 3. Yang pertama, kebutuhan primer, 2, kebutuhan sekunder, dan yang ketiga, kebutuhan tersier. Masing-masing dari jenis kebutuhan akan Mimin jelaskan satu persatu ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang kebutuhan primer. Apa sih sebetulnya kebutuhan primer? Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup manusia. Contohnya makan, pakaian, dan rumah. 2. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder atau disebut juga sebagai kebutuhan tambahan. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer. Contohnya seperti handphone, laptop, kemudian AC, ataupun lemari pakaian, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier atau disebut juga sebagai kebutuhan barang mewah. Kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Contohnya perhiasan, mobil mewah, dan berlibur ke luar negeri. Mimin lanjut ya. Selanjutnya adalah macam-macam kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Yang pertama ada kebutuhan sekarang dan yang kedua kebutuhan akan datang. Masing-masing dari macam-macam kebutuhan ini akan Mimin perjelaskan ya satu persatu. Yang pertama kita akan membahas tentang kebutuhan sekarang. Apa ya kira-kira kebutuhan sekarang? Yuk Mimin jelasin. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan. Apabila pemenuhan kebutuhan ini tidak dilakukan dengan segera, maka akan berakibat tidak baik terhadap kelangsungan hidupnya. Yang termasuk kebutuhan sekarang adalah yang pertama, makanan, yaitu sangat dibutuhkan oleh orang yang kelaparan dan ini harus segera dipenuhi karena orang bisa mati kelaparan. Yang kedua, minuman sangat dibutuhkan bagi orang yang kehausan dan ini harus segera dipenuhi karena orang bisa mati kehausan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah obat. Ya, obat sangat dibutuhkan bagi orang yang sakit. Kebutuhan ini tidak bisa ditunda karena akan berakibat fatal.
Selanjutnya adalah kebutuhan mendatang. Kebutuhan mendatang adalah kebutuhan yang persiapannya dilakukan di waktu sebelumnya untuk digunakan pada waktu yang akan datang. Contoh kebutuhan yang akan datang ini sendiri, misalnya seseorang menabung untuk memenuhi kebutuhan membangun rumah, tabungan pendidikan anak, tabungan asuransi kesehatan. Jadi kebutuhan waktu yang akan datang ini sifatnya dapat ditunda. Penundaan pemuasan kebutuhan tersebut biasanya tidak akan mempengaruhi kelangsungan hidup sehari-hari. Macam-macam kebutuhan berdasarkan sifat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan fisik manusia. Contohnya adalah makanan, minuman, pakaian, dan olahraga. Yang kedua, kebutuhan rohani merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang. Contohnya seperti penghargaan, prestasi, hiburan, dan kegiatan keagamaan. Selain itu, ada juga loh macam-macam kebutuhan menurut subjek. Ada dua, yaitu kebutuhan individual dan kebutuhan kelompok. Selanjutnya, Mimin akan membahas ya satu persatu. Kebutuhan individual. Kebutuhan individual adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan. Kebutuhan ini dirasakan oleh diri pribadi seseorang dan pemenuhannya dilakukan secara individual. Tentu saja kebutuhan ini tidak sama orang yang satu dengan yang lainnya. Contoh kebutuhan ini seperti makan, minum, mobil, sepatu, dan kacamata. Kebutuhan ini sangat tergantung ya dari keinginan masing-masing. Kedua, kebutuhan kelompok. Ya, kebutuhan kelompok atau sering disebut sebagai kolektif adalah kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama, dan pemenuhannya juga dilakukan secara bersama-sama loh. Contohnya kebutuhan ini antara lain kebutuhan akan jalan, pembuatan jembatan, sekolah, pasar, dan lapangan. Kebutuhan manusia yang satu dengan yang lain berbeda ragam dan jumlahnya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kebutuhan yaitu yang pertama, jenis kelamin. Ya, perbedaan jenis kelamin dan umur pasti akan mempengaruhi perbedaan jenis dan jumlah kebutuhan. Jenis kelamin akan berpengaruh pada variasi dan jenis kebutuhan. Yang kedua, tingkat pendidikan. Seseorang yang mengutamakan penambahan pengetahuan atau wawasan yang terkait dengan latar belakang pendidikan akan berpengaruh pada kebutuhannya. Sebagai contoh, kebutuhan anak SD tentu akan berbeda bila dibandingkan anak SMP, bila melihat dari jenis dan ragamnya. Kemudian, lingkungan tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal sangat besar pengaruhnya terhadap kebutuhan manusia. Orang yang hidup di daerah pegunungan akan berbeda loh kebutuhannya dengan mereka yang hidup di dataran rendah. Kemudian, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan adanya penemuan-penemuan baru dan produk-produk baru. Munculnya produk baru ini akan mempengaruhi orang untuk memiliki, sehingga muncul kebutuhan akan produk baru itu. Selanjutnya, tingkat pendapatan. Semakin besar pendapatan seseorang, maka semakin besar pula kebutuhan karena mereka memiliki sarana untuk memenuhinya.
Dan sebaliknya, semakin kecil pendapatannya akan semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan. Lanjut ya. Kemudian adalah status sosial. Semakin tinggi kedudukan seseorang di masyarakat, biasanya semakin beragam dan bertambahnya kebutuhan. Yang terakhir adalah perbedaan selera. Ya, kalian harus tahu ya bahwa perbedaan selera ini akan sangat berpengaruh terhadap barang atau jasa yang dibutuhkan. Selera seseorang akan mempengaruhi orang tersebut akan pemenuhan kebutuhannya. Selanjutnya, alat pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya. Menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya, alat pemuas kebutuhan dibedakan menjadi dua loh. Yang pertama, barang ekonomis, dan yang kedua, barang bebas. Barang ekonomis adalah semua barang yang keberadaannya terbatas, sehingga untuk memperolehnya perlu pengorbanan, baik secara material maupun fisik. Contoh seperti sepatu dan air minum. Yang kedua, barang bebas. Barang bebas adalah barang yang jumlahnya banyak, sehingga untuk memperolehnya pun tidak perlu adanya pengorbanan. Misalnya sinar matahari, udara, dan air. Lanjut yuk. Alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain. Berdasarkan hubungannya dengan barang lain, barang dapat dibedakan menjadi dua. Ada barang substitusi dan barang komplementer. Apa ya masing-masing pengertian dari dua barang tersebut? Yuk ikutin Mimin. Barang substitusi adalah barang yang dalam penggunaannya saling dapat menggantikan dengan barang lain, dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama. Contoh barang ini antara lain, nasi bisa diganti loh fungsinya dengan singkong, dan gula merah bisa digantikan dengan gula putih. Kemudian barang komplementer. Ya, barang komplementer adalah barang yang penggunaannya dapat saling melengkapi satu sama lain. Karena bila tidak salah satu, maka barang tersebut kurang bermanfaat atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali. Contohnya motor tidak akan loh bisa jalan kalau tidak ada bensin. Dan kompor tidak menyala kalau tidak ada gas atau minyak tanah. Selanjutnya, alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan penggunaannya terbagi menjadi dua. Yang pertama, barang produksi, dan yang kedua, barang konsumsi. Yang pertama, Mimin akan membahas tentang barang produksi. Barang produksi merupakan barang yang digunakan sebagai alat bantu atau bahan baku untuk menghasilkan barang lain. Misalnya, mesin sebagai alat bantu yang digunakan untuk memproduksi barang lain seperti makanan, minuman, maupun pakaian. Contoh lain adalah tanah yang kemudian digunakan untuk menanam sayur dan sebagai buah. Yang kedua, barang konsumsi. Barang konsumsi sering disebut juga sebagai barang jadi. Barang konsumsi merupakan barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan secara langsung. Barang konsumsi ini bentuknya sangat beragam loh, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari. Contoh barang konsumsi ini misalnya pakaian, makanan, barang elektronik, motor, dan lain sebagainya. Yang terakhir, alat pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya.
ada 3 ya. Yang pertama, barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Mimin akan membahas satu persatu ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang barang mentah atau biasa disebut bahan baku, merupakan bahan dasar yang harus diolah untuk menjadi barang produksi. Misalnya barang tambang, hasil hutan, hasil pertanian, dan panenan perkebunan. Yang kedua, barang setengah jadi, yaitu barang hasil olahan yang masih harus mengalami proses lebih lanjut untuk menjadi barang konsumsi. Misalnya benang, kain, terigu, suku cadang, kendaraan, dan beras giling. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah barang jadi, adalah barang hasil akhir dari proses produksi dan siap untuk dikonsumsi. Contohnya pakaian batik, tas ransel, skuter, jam dinding, dan ponsel pintar.